Sekarang kita buat bagian alasnya. Untuk caranya sama, kita buat magic ring dulu sebanyak 12 DC ya. Nah, ini 3 rantai ini termasuk 1 DC. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DC. Ini kita tarik dulu. Lalu kita slip stitch di rantai ketiga nih. Lalu di row kedua kita buat 24 DC, berarti kita buat 2 DC di satu lubang. Nah, seperti ini. Kita isi 2 DC di tiap lubang. Nah, ini di lubang pertama ini kan baru 1 DC yang rantai itu. Terus ini kita isi lagi 1 ya di bagian yang slip stitch. Jadi intinya totalnya jadi 24 DC. Sekarang kita lanjut buat row 3. Row 3 rantai. Lalu kita buat di row 3 kan kita buat 1 DC, lalu 2 DC inch. Nah, ini 3 rantai ini sudah termasuk 1 DC. Lalu lanjut di lubang berikutnya kita langsung buat 2 DC increase. Lalu 1 DC. Lalu 2 DC increase. Ulangi sampai 12 kali. Nah, seperti ini. Jadi totalnya 36 DC. Termasuk 3 rantai ini. Lalu kita slip stitch ke rantai ketiga. Lalu lanjut buat 2 DC. Ya, 3 rantai. Lalu buat 2 DC, ini sudah 1. Lalu 2 DC. Lalu 2 DC increase. Lalu 2 DC lagi. Lalu 2 DC increase. Ya, ulangi sampai selesai. Ulangi 12 kali. Ya, seperti ini. Lalu kita slip stitch, sambung. Nah, ini. Terus slip stitch. Lalu kita buat 3 DC.
1, 2, 3, lalu 2 DC increase. 3 DC lalu 2 DC increase. Lanjut, ulangi sampai selesai, yaitu 12 kali. 3 DC lalu 2 DC increase. 3 DC lalu 2 DC di satu lubang. Lanjut sampai selesai. Increase. Lalu slip stitch lagi. Ini. Lalu lanjut buat 4 DC. 1 DC ini, rantai 3 ini pokoknya sebagai DC pertama. 4 DC, 2, 3, 4. Lalu 2 DC di lubang yang sama atau DC increase. Kalau di pola DC inch. Lalu 4 DC lagi. Lalu 2 DC di lubang yang sama. Lanjut ulangi sampai sebanyak 12 kali sampai ke ujung sini. Nah, intinya teman-teman tinggal ikuti hitungan polanya. Oke, jadi tinggal ikuti saja hitungannya di tiap row. Jadi di tiap row-nya itu bertambah 12 lubang. Karena ada 12 kali penambahan di tiap row-nya ya. Oke, lanjut dulu sampai row 9. Nah, ini jadinya setelah sampai row 9. Lanjut row 10 kita buat 17 SC. Satu rantai dulu lalu SC. 17 SC. Lalu buat penambahan di lubang ke-18. Kita isi 2 SC di satu lubang. Ulangi sebanyak 6 kali sampai selesai. Sini. Nah, ini lubang terakhir. Kita buat 2 SC di satu lubang. Lalu kita slip stitch ke SC pertama. Kita slip stitch di back loop-nya. Sekarang kita mulai naik. Lanjut kita buat DC back loop sini sebanyak 114 kali sampai satu putaran. Lalu nanti di row selanjutnya kita buat DC biasa sebanyak sama 114 kali. Lalu lanjut di row berikutnya kita SC biasa banyak 114 kali. Nah, setelah selesai seperti ini, lalu kita potong benang dulu. Potong benang sepanjang 2 putaran lingkaran alas ya. Jadi diukur dulu mengelilingi lingkaran alasnya, lalu kita potong. Lalu ini kita buat satu rantai dan tarik lepas. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita sambung bagian alas dengan bagian gerani yang sudah disambung-sambung sebelumnya menggunakan jarum tumpul seperti ini.
ada yang bahan plastik juga ada ya, jadi saya stainless. Nah, ini kita langsung saja masuk di lubang mana saja ya. Lalu untuk jahitan pertama kita masuk lagi di lubang yang sama. Lalu lanjut kita masuk di lubang-lubang berikutnya. Kita jahit tiap lubang, 1 kali lilitan tiap lubang. Nah, ini sisa-sisa benang sambungan geraninya ini bisa dimasukkan ke dalam lilitan benangnya. Atau teman-teman bisa potong-potong lalu dibakar-bakar juga boleh ya, terserah. Nah, lalu jika sudah sampai sambungan gerani ini, kita masuki 1 kali. Ya. Jadi di sini lubang baru, lalu kita masuk di sambungannya. Ini. Lalu lanjut di lubang pertama, di sudut geraninya lagi. Ya, intinya dijahit lilit-lilit setiap lubang. Dan jangan lupa di bagian sambungannya ini, sambungan geraninya ini kita masuk 1 kali. Ya, di sini. Jadi di bagian sisi geraninya ini ada 18 kali, lalu 19-nya di sambungan geraninya ini. Jahit sampai selesai. Nah, setelah disambung seperti ini, lanjut kita buat bagian atasnya. Seperti biasa, kita buat simpul dulu. Lalu kita buat DC. Di DC pertama salah satu geraninya. Ini ya. Isi tiap lubang 1 DC. Nah, jangan lupa sambil jalan kita sisipkan di bagian di dalam DC-nya sisa-sisa benang yang ini ya. Kalau misalkan mau dibakar dulu juga boleh, tapi saya sisipkan di dalam DC-nya. Nah, untuk di bagian sudutnya, di lubangnya ini kita isi 1 DC. Lalu di bagian sambungannya ini kita isi 2 DC. Satu. Dua. Jangan di satu lubang yang sama, intinya pokoknya 2 DC di bagian sambungan. Jadi ada penambahan 2 DC di tiap sambungan geraninya. Ya, tuh seperti ini. Ini 1, 2.
Lalu lanjut di lubang sudut ini kita isi 1 DC. Lanjut isi 1 DC tiap lubang lagi. Ya, intinya seperti itu. Di bagian sisi graninya ini totalnya 18 DC. Ya, dari lubang sudut ke lubang sudut ini totalnya 18 DC. Nah, ditambah 2 DC di sambungannya. Jadi itu 20 ya. Nah, jadi setiap satu grani dan sambungan itu ada 20 DC. Jadi total satu putarannya itu ada 120 DC. Karena ada 2 penambahan di tiap sambungan graninya. Nah, jadi DC terakhir itu masuk di sudut lubang yang ini ya. Lalu slip stitch ke DC pertama. Lanjut row berikutnya, kita buat 2 rantai. Lalu kita buat 2 DC cluster. Saya tidak tahu bagaimana cara membacanya, yang penting kita buat 2 DC cluster, yaitu 2 DC di lubang yang sama. Jadi ini kita masuk di lubang yang dimasuki slip stitch tadi. Ya, 2 rantai tadi kita hitung 1 DC. Nah, jadi seperti ini. Lalu 1 rantai. Lalu lewati 1 lubang. Kita masuk di lubang berikutnya. Kita buat 2 DC cluster lagi. Seperti ini. Ulangi 1 rantai, lewati 1 lubang. Kita buat 2 DC cluster. Masuk di lubang yang sama. Jadi 2 DC cluster itu 2 DC di lubang yang sama dan disatukan. Jadi tidak bertambah ya. Lanjut seperti ini sampai dapat 1 putaran. Nah, ini sudah lubang terakhir, lalu kita slip stitch di DC pertama ini. Lalu kita merambat 1 rantai ke lubangnya ini ya. Lalu buat lagi 2 DC cluster. Satu rantai, lalu 2 DC clusternya di lubang-lubang yang ini ya, yang 1 rantai di sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Lanjut, ulangi cara ini sampai dapat 9 row ya. 1 row-nya yang ini 2, 3 ya. Yang DC lurus ini termasuk 1 row. Tuh. Lalu 2, 3 lanjut sampai row 9. Nah, setelah sampai 9 row, kita buat lubang untuk tali di row 10. Seperti biasa, kita slip stitch dulu. Lalu kita buat
buat 2 motif dulu seperti ini. Lalu buat 3 rantai, lewati 1 lubang motif ini ya, atau lewati 3 lubang. Intinya caranya masih sama. Kita buat 2 DC cluster, lalu 1 rantai sebanyak 4 kali, lalu nah 4 motif ini, lalu 3 rantai, lewati 1 lubang sini. Jadi seperti ini ya, 4 motif lalu lewati 1 lubang motifnya ini, lalu 4 lagi, lalu buat lubang lagi. Oke, kita ulangi sampai selesai. Nah, jadi ini di akhir putaran tersisa 2 lubang. Karena sebelumnya di awal putarannya ini, di awal row-nya ini, kita buat 2 motif ya. Jadi di akhir row-nya kita tinggal buat lagi 2 motif. Nah, seperti ini. Jadi kita buat lubang di motif kelima ya. 4 motif, lalu motif kelima dilewati, lalu 4 motif lagi, motif kelima dilewati, seperti itu. Lalu lanjut row 11 dan 12 kita buat seperti row sebelumnya ini. Nanti setelah row 12 itu tinggal dipotong benang saja ya, sudah selesai untuk bagian tasnya. Sekarang kita buat tali serutnya. Kita buat simpul dulu, lalu buat 3 rantai, lalu masuk di lubang kedua, rantai kedua, dan rantai pertama. Jadi seperti ini. Kita lepaskan 2 helai, lalu ambil benang, lalu masuk di sini dan masuk di lubang yang satu lagi. Lepaskan lagi 2 helai benangnya. Jangan sampai ketarik sama benangnya ini ya. Jadi harus ditahan. Nah, jadi ini kita tahan 2 benang, 2 helai, lalu ambil benang, lalu masuk lagi ke sini, ambil benang lagi, masuk lagi ke sini, keluarkan, oke, dibuat lakukan sampai selesai, sampai panjangnya mengelilingi lingkaran tasnya. Nah, kalau sudah panjangnya bisa melingkari tas ini, ini kurang lebih ada sisanya ini ya, kira-kira saja. Yang penting bisa mengelilingi tasnya.
Lalu kita pasang. Sambungannya ini ada kayak lipatan ini. Ini kita cubit supaya dapat lipatan ke bagian atasnya. Nah, ini patokan untuk bagian depan. Jadi kita masuk dari sini. Lalu bagian ujung talinya ini kita ikat. Seperti ini. Lalu yang satunya lagi. Nah, jika ada sisa benang itu dibakar. Sudah selesai untuk tasnya. Lanjut handle dan inner di video berikutnya.